Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Baik, Ibu. alhamdulillah baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Iya, Ibu. Kemarin saya Pak Ika sudah sembuh kan? Alhamdulillah sudah sehat, Bu. Iya, alhamdulillah sudah sehat. Ya, udah aman ya Ika. Iya. Iya. Belajar lagi. Lagi Mas bagus itu banyak olahraga yang itu harus dan yang paling banyak jangan main di kan di belajar di rumah yang bukan main di rumah ya. Oke, mulai pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang pimpin, ketuanya Ahmad mana Ahmad? Ahmad ngantuk sepertinya, kemarin WA-an lagi sama Desi ini. Yudo silahkan pimpin dulu Yudo. Yudo kita. Ya Bu. Halo Yudo. Jawab doa dulu Yudo. Ya Bu. Mari teman-teman kita doa bersama dulu ya loh. Ya, mari teman-teman kita bersama berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Berdoa. Ya. Baik. Berdoa selesai. Yudo, ya supaya pelajaran hari ini kita lancar dan bermanfaat, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Dan ketika berdoa itu jangan disambi-sambi. Tadi ada yang nyambi-sambi larukan. Padahal juga sedang menyiapkan untuk berdoa. Tadi Bu bisa dengar itu di belakangnya Desi ini suara ambulan ya, Des. Tetangga saya ada yang kena COVID, Bu. Oh, terus isolasi kah, Des, atau dibawa ke rumah sakit? Meninggal, Bu. Meninggal di rumah, Bu. Ya Allah, ya semoga Desi aman-aman saja di situ ya. Oke, sepertinya ini sudah masuk semua atau belum ya? Didi berangkat Didi? Hadir Ibu, hadir. Didi, iya Didi. Kemarin habis lomba atlet gimana hasilnya Didi? Alhamdulillah belum menang Bu. Oh, tidak apa-apa. Yang penting itu aja belajar ya Didi ya. Jangan kayak ini. Iya, makasih Bu. Besok bawa ke Olimpiade ya Didi. Oke, makasih Bu. Jadi silahkan kalian ini masuk ke Google Form ya. Jadi silahkan kalian presensi di situ. Tapi tolong jangan dibagikan ke grup WA. Silakan isi presensi kalian di chat ya. Oke, sudah siap semua ya? Bu, HP jaringan aman? Aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu, aman. Aman. Gimana juga? Aman terkendali, Bu. Ya, alhamdulillah. Kuotanya itu jangan buat main game terus. Jadi kuotanya itu dibelikan ibu, dibelikan bapak untuk belajar kali saja ya. Buat hiburan. Ahmad, Bu, main gamenya sesekali. Ahmad main PUBG, Bu. Sampai jam 2 pagi, Bu, main PUBG. Pantes saya bukan anak PUBG, Bu. Saya anak FF. Mobile Legends. Orang WA sama Ahmad. Desi perhatian. Iya, WA terus ya soalnya. Sebelumnya kan sudah iya gitu ya. Masih kecil. Dan terus Ahmad mulu yang kena, Bu. Coba yang lainnya. Masih kecil loh.
pacaran soal besar pun nggak boleh pacaran, langsung aja ya, jangan pacaran. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa ya, masih ingat nggak? Ya. Nah. Mobilitas, Bu. Bersama-sama. Ya. Kita bahasnya adalah Mobilitas kemarin. Iya, yang masih ingat nggak itu mobilitas itu apa? Mana ya dia, mana dia? Mobilitas itu apa ya? Halo. Belum dibunyiin. Oh, Ya, dia. Bu. Perpindahan seorang atau iya. kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain, Bu. Iya, betul. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang mobilitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pluralitas. Ya, sebenarnya Ibu untuk berbelanja ya. Hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat. Terlihat di layar kalian? Belum, Bu. Ya, Belum terlihat? sudah, Bu, sudah. Sudah? Sudah. Iya, biasanya kalau habis mati lampu itu jaringannya luar biasa. Ini alhamdulillah bisa. Ya, biasanya kalau mati lampu jaringan hilang kan bikin tutup. Yang jaringannya nggak terpengaruh sama mati lampu gitu, bisa nggak ya kira-kira? Salah. Oke, pelajaran tujuan pembangunan dari pluralitas masyarakat Indonesia. Sudah lihat tujuan pembelajarannya? Belum, Bu. Oh, sudah yang ini sudah. Ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian pluralitas dengan tepat, mengidentifikasi penyebab pluralitas masyarakat Indonesia, menganalisis bentuk pluralitas masyarakat Indonesia, dan menyajikan hasil telaah tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, nanti pembelajaran kita kali ini dengan discovery learning. Jadi nanti kalian mencoba menemukan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang ingin kalian tahu tentang materi pluralitas. Penilaiannya dari penilaian sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran, ketika kalian berdiskusi dan presentasi, begitu ya. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Manfaatnya, ketika nanti kita belajar pluralitas, kita akan tahu kita itu memang sangat beraneka ragam gitu. Kita beragam sekali itu. Nah, sebelumnya Bu bisa tanya ini, orang tuanya pekerjaannya apa? Coba Dian orang tuanya pekerjaannya apa Dian? Iya, Bu, pekerjaan orang saya itu guru PNS, Bu. Oh iya, guru. Kalau Didi, pekerjaan orang tuanya apa Didi? Kalau orang tua saya itu penyuluh pertanian lapangan, Ibu. Orang pertanian. Oh iya, lapangan orang pertanian, guru pertanian, orang pertanian ya. Orang tuanya kerjanya apa Nurul? Orang tua saya jualan di pasar, Ibu. Ya, pedagang. Ya, ini setiap ya Nurul ya. Saya Bu, biar nggak tanya, saya jawab Bu. Orang tua petani Bu, petani. Ya, anak orang tuanya. Oke, petani di sawah. Suka bantuin nggak sawah? Oh, Ahmad suka bantuin orang tua di sawah nggak? Bantuin Bu, bantuin ngeliatin aja. Bantuin doa paling enggak kan, bantuin kamu ini. Oke. Bu, takut Ini baru kesalahan ya. Oh, takut. Ini kita baru satu kelas.
baru satu kelas saja pekerjaan orang tua kalian itu berbeda-beda, apalagi nanti dalam lingkup Indonesia. Bagaimana pekerjaan mata pencaharian Indonesia itu kan banyak. Nanti kita akan belajar tentang itu. Nah, sekarang berusaha tanya, asal kalian judo dari mana judo? Judo asalnya dari mana? Oh, si Dewi. Bu. Dari Pemalang, Iya, Bu. Dari Pemalang. Saya kan tetangga Ibu, baru pindah kemarin. Oh, pindahan. Saya asli Indonesia, baru pindah samping Ibu. Iya. Iya, Bu. Yang kemarin telepon ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Ibu. Ingat ya, Bu ya. Ingat. Siti aku dibalikin juga dong teleponnya. Beli. Rumahnya jauh. Setiap itu kan berasal dari mana? Setiap daerah itu beda. Misal budaya di zaman ini mungkin berbeda dengan orang Malang. Dengan saya Malang. Beda tuh. Ya, dengan itu baru lingkup kecil. Lingkup Indonesia budayanya lebih besar lagi. Ya. Nah, jadi kan saya berbagi layar untuk menjawab terang pertanyaan plural kalian sebenarnya plural sebenarnya apa? Bisa saya plural ya, artinya. Nah, bagi video banyak dengan kalian. Saya akan berangkat di Indonesia. Sudah keluar kan videonya? Proses Ibu. Ya sudah. Sudah tampil tapi Masih TV. sudah tampil Ibu. Sudah tampil? Iya. Sebentar sudah. Ya tinggal di play. Ya. Oke. Dan amat tidak yang peserta video ini. Dan juga pertanyaan sedang proses. Kalian cermati pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Masih aku. Kamu udah. Yang benar ini Akhir. Udah hasil tapi bukan yang harus. apa namanya lagi tanah. Maaf Tuhan. Jika sebagai yang lain seperti ini. Saya apa? Tanggung jawab. Orang Indonesia. Saya. Angka. Agama suku ya. Kalau di mana Indonesia? Indonesia yang kalau ada keyakinan kita satu perbedaan. Indonesia Indonesia bukan hanya letak di Senuban. Nah ya buat anak kami
Di 2 Bu. Si Timiko kurang jauh lebih berempat ini. Sanes satu di Sanes Budi Ini ada yang janji panjangkan umat. Saya bikin kita ini yang agak keras panjang kan awak mencek nah dengan ya Indonesia tapi yang ya terdengar masih terdengar suara Ibu? Iya, agak putus-putus Ibu. Putus Bu. Oh. Putus Bu. Sudah Bu, tapi agak. Tapi sudah hampir selesai. Sudah kalian simak? Putus Bu. Kita apa saja? Yang seperti video tadi. Sudah Bu. Sudah. Oh. Nanti Ibu kurang jelas ya Mas. Oh iya. Iya Ibu. Ya. Nanti Ibu kan masuk ke grup videonya nanti share lagi di. Iya Bu. Oke, dari yang putus tadi paling enggak ada lihat lamaran. Nah, oke. Apa tadi yang mati dari video itu yang dari kalian dari video itu ya, silakan. Saya Bu. Saya Bu. Ada apa yang Ahmad dulu ya. Saya Bu. Saya Bu. Halo, cek. Jadi bisa dengar? Masih dengar Bu. Iya. Oh iya ya Ahmad. Ahmad kamu dulu deh, tadi kan kamu yang ngomong duluan. Iya, Ya, ternyata ya Bu, ternyata setelah melihat yang video tadi, ternyata Indonesia itu negara yang kaya ya Bu ya. Dulu monggo. Ya. Iya, kaya sekali. Indonesia itu berdayaannya luar biasa. Luar biasa. Lagi yang kayak ngambil dari video tadi. Saya Bu. Saya Bu. Kebari. Saya dulu ya Kak, saya dulu Kak. Iya, Kamu. Iya. Siapa? Aku. Iya. Banyak agama tadi Bu. Tunjukin dulu, tapi karena keluar. Ya, silakan ya. Iya Bu, di Indonesia banyak agama Bu, banyak apa macam agamanya banyak. Ya banyak agama. Serius, banyak agama. Dapat berani. Ya. Iya, ternyata di Indonesia banyak suku Bu. Tadi yang saya perhatikan sampai saya lihat tadi di videonya, meskipun agak putus-putus, tapi saya tahu tadi ternyata menunjukkan Indonesia itu banyak sukunya gitu. Oke, sekarang bisa gambarkan lagi Dian, monggo Dian. Oh iya Bu, tadi saya sudah nonton video yang dikirim. Iya. Enggak Bu, belum makan, jadi lapar. Bentar lagi istirahat. Ya Bu, oh iya Bu. Jadinya banyak. Ya Bu, tadi saya sudah menonton video yang Ibu bagikan ke kita. Saya itu Indonesia itu banyak bahasa Bu. Betul. Ya, sekarang kita ambil. Ya Bu. Ini lagi ya. Ini yuk, silakan Eri nomor. Setelah saya melihat video tadi Bu. Iya. Jadi dari video itu ternyata kita itu banyak sekali perbedaan Bu. Tapi walaupun banyak perbedaan, kita tetap satu Bu.
Ya, seperti itu, Bu. iya. Nah, memang itu dari dulu ya, karena beda. Ya. Itu udah ya, aku tahu. Oke, tambah lagi ya. Dewi siapa ya? Nah, Dewi. Ya Bu, saya mau tambahkan. Bisa dia. Ya, tambahan saya bangga menjadi orang Indonesia. Apa yang membuat kamu bangga jadi orang Indonesia, Dewi? Karena banyak sukunya, karena banyak bahasanya, karena banyak agamanya, jadi bermacam-macam, Bu. Perbedaan itu bisa dijadikan satu kalau misalnya kita menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ika disebut. Iya, bagus sekali, Dewi. Oh, Ika tahu sebut. Oh, nah, benar. Kita itu kan bukan Tunggal Ika, tapi Mutarti. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Tidak setiap negara itu dianugerahi seperti kita. Nah, ya kita harus bersyukur. Wilayah luas, sumber daya alam limpah. Biasanya itu ya kita harus bersyukur. Nah sekarang mungkin ada dari kali pertanyaan dari video yang saya bagikan. Siapa yang mau menanyakan? Saya Bu. Ya, Witi. Ya, Bu. Siti Dewi. Jangan kebalik. Ya, pertanyaannya ada dua, Ibu. Yang pertanyaan pertama, sebenarnya pluralitas itu apa? Yang kedua, kenapa sih Bu kita berbeda-beda? Kita kenapa sih Bu berbeda-beda? Itu pertanyaan saya. Ada penyebabnya ya. Pertanyaannya Bu sama Dewi. Oke. Saya Bu, saya. Iya. Bentuk-bentuk pluralitas di Indonesia itu apa saja ya Bu ya? Oke, bentuk pluralitas. Iya, bentuk pluralitas. Oke, bagus pertanyaan yang ada lagi yang menambahkan? Ada. Oke, ada. Jadi tiga pertanyaan dari teman. Yang pertama dari Siti Paket itu tentang yang kedua, apa kok kita itu bisa beda? Sebenarnya faktor apa menyebabkan kita itu berbeda? Yang ketiga dari terus bentuk Indonesia itu pluralitas yang ada itu ya. Oke, dari tiga pertanyaan itu silahkan kalian jadikan bahan diskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu. Jadi nanti Ibu akan membagi tiga biasa kelompok seperti biasa. Jadi kalian sudah masuk grup masing-masing, grup diskusi S untuk kelompok 1 nanti Dewi, Tri sama Dian. Kelompok 2-nya Siti Dewi, Yudo sama Desi. Kelompok 3-nya Eni, Ahmad sama Ika. Ya, masih kelompok yang kita pakai untuk kalian nanti ya menjadikan tentang tiga hal ini akan beri share lagi tugas diskusi untuk kalian di kelompok. Benar ya? Benar. Apa sudah terlihat? Belum, Ibu. Screen-nya sudah terlihat atau belum ya? Proses Bu, Mas. Proses belum terlihat ini. Silahkan kalian diskusikan ya, sudah, Bu. tentang tiga Ibu malah belum muncul jaringannya. Masih gelap, Bu. Tiga hal tadi masih gelap. Belum ada. Oh ya. Teknologi yang kalau kita ngomong yang gitu ya. Jadi ketika belajar nggak sebentar tidak terlihat. Sudah terlihat? Masih belum kelihatan, Bu. Ini sudah?
Belum. Sudah lihat belum? Belum. Belum, Bu. ya? Belum. Ulang ya. Oke. Sambil share screen, ingat 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan adalah tentang sebenarnya apa sih pluralitas itu? Terus sudah lihat ya? Yang kedua, kenapa kita bisa berbeda? Belum. Faktor apa yang kita berbeda? Sudah. Belum. Ya, sudah. Iya, sudah. Yang pertama adalah Sudah, Bu, sudah. Silahkan kalian diskusikan sebenarnya pluralitas itu apa. Yang kedua, silahkan kalian diskusikan juga faktor apa yang menyebabkan Indonesia itu berbeda. Indonesia kan terdiri dari berbagai agama, suku bangsa, mata pencarian, dan lain-lain. Nah, silahkan kalian diskusikan. Nah, ini ya. Yang kedua, ini diskusi yang kedua. Yang harus kalian diskusikan yang kedua. Yang ketiga, silahkan kalian amati gambar berikut ini. Gambarnya nanti bisa share di grup WA. Lalu, kalian cari bentuk pluralitasnya itu di Indonesia itu apa saja dan kondisinya bagaimana. Begitu. Bisa dipahami untuk ketiga kelompok? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Kalian masuk ke grup WA. Bu Risa beri waktu berapa menit kalian? 20 menit cukup ya? Cukup, untuk Ibu. berdiskusi? Ya, karena Bu Risa masuk di grup WA, maka kalian harus tetap aktif di grup WA ya. Penilaian kalian berdasarkan keaktifan kalian untuk berdiskusi selama proses pembelajaran ini. Bisa dimengerti? Iya, Ibu. Ya, ada pertanyaan nggak? Tidak? Oke, silahkan Tidak kalian ada, Ibu. berdiskusi. Bu Risa beri waktu 20 menit. Silahkan. Ayo, Ahmad belum muncul di forum diskusi. Maaf Bu, barusan saya masih ke toilet. Saya kelompokan sama siapa Bu ya? Ahmad masuk kok 3 sama Erni sama Ika. Oh alhamdulillah, yang penting tidak sama Bu Siti sama Desi Bu. Kenapa? Aku cinlok Bu. Ahmad nih dulu kecil wes boy lo kamu ini. Di PHP-in Bu. Iya. Cilo kali, bukan Cilo. Ayo, malah gitu. Ayo sekarang diskusi dulu. Ahmad ini bukan cinta segitiga lagi, cinta Pitagoras. Siap Bu. Ayo silakan. Ayo, Tri aktif ya, dibimbing temannya di grup ya, Tri. Siap Bu. Ya, ini Tri sudah memancing dengan jawaban bagus ini di grup. Ayo, Yudo sama Desi, komen dong di grup ya. Ya, ada kesulitan kelompok 1. Dewi, Tri sama Dian, aman Tidak ya? ada, Ibu. Oke, kelompok 2. Siti, Dewi, Yudo sama Desi aman? Aman Bu, yang penting nggak ada Ahmad. Nah ini kelompok 3 ada Ahmad. Aman, Erni. Aman, terkendali Bu. Aman, Bu. Aman, kasihan, Bu. Iya. Erni dan Diana kelompok 3. Oke, waktunya kurang 2 menit lagi. Tolong segera diselesaikan. Nanti kita diskusikan hasil presentasi dari kelompok kalian. Oke, sudah ya? Bisa pikir cukup? Silahkan on-kan kamera kalian. On-kan video kalian. Kita presentasi. Itu ada 3 pertanyaan, tapi nanti untuk presentasinya akan Bu Risa acak. Jadi tidak kelompok 1 jawab pertanyaan 1, tapi nanti kita saling melengkapi. Kelompok 2 tidak menjawab pertanyaan ketiga, tapi nanti juga melengkapi dari kelompok 1 maupun kelompok 3, begitu ya. Baik, yang sudah siap silahkan
untuk menjawab pertanyaan pertama tentang pluralitas itu apa? Pluralitas masyarakat Indonesia itu apa? Silahkan perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau maju? Dewi? Dewi sepertinya sudah siap, Dewi. Siap, Bu. Dewi. Untuk menurut kelompok 1, ya menurut kelompok 1, pluralitas itu adalah pluralitas masyarakat Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia baik dalam agama dan pekerjaan. Bu. Oke, kelompok 1 hebat. Kelompok 1 mungkin tidak ada yang mau menambahkan pernyataan dari kelompok 1. Silakan. Ya Bu, kami Bu, kelompok 2 mau menambahkan. Logi ditemukan juga istilah yang menyangkut keanekaragaman budaya, yaitu multikultural. Definisi masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 2 kebudayaan, Bu. Oke, bagus sekali hasil di kelompok. Dia menanggapi Indonesia baik dalam suku, budaya, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Faktor apa yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia? Silakan. Kelompok 3 ya, Ahmad. Siap, Bu. Oke, Ahmad. Ya silakan. Tidurkah Elma? Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia. Penyebab ini ada 2, Bu, yaitu pertama faktor geografi dan yang kedua faktor iklim. Kalau yang faktor geografi, Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan dikelilingi lautan. Selain itu, Indonesia adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya sosiografis atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Akibatnya adanya isolasi geografi laut. Pulau terhambat sehingga setiap pulau berkembang sesuai kondisi alam yang tersedia. Terus yang kemudian ada faktor iklim, Bu. Secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki maka iklim berbeda dengan iklim setempat. Nah, itu paparan dari kelompok 3, Bu. Ya, jadi perbedaan iklim itu akan menimbulkan tata cara hidup dan pola perilaku yang berbeda. Ya, benar sekali, Bu. Maksudnya kelompok. Oke, ini Ahmad baru menyampaikan 2, barangkali ada lagi dari kelompok lain. Iya, Bu, kurang itu, Bu, faktornya. Oh iya, silakan. Siti Dewi. Oke, monggo Siti dulu. Iya, Bu, kelompok 2, Bu. Ya, faktor yang menurut kelompok 2 ada 2 faktor lagi. Yang pertama faktor sejarah, Bu. Sejarah menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan. Saat itu bangsa Yunan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaan mereka di Indonesia. Bangsa Yunan Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia, Bu. Gelombang pertama disebut Proto Melayu yang tinggal di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu mereka melahirkan suku Batak dan Toraja. Sedangkan gelombang kedua disebut Detro Melayu atau Neo Melayu, Bu. Bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Cina kemudian berbaur dengan suku asli di Indonesia. Yang keduanya adalah faktor agama. Faktor agama itu adalah perbedaan kebudayaan suku bangsa Indonesia dipengaruhi oleh faktor agama. Dulu sebelum agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Dalam perkembangannya, sebagian masyarakat ada membaurkan kepercayaan lokal dengan agamanya, Bu. Seperti itu.
baik itu jadi faktor yang mempengaruhi kok kita bisa sih ya sekarang pertanyaan yang ketiga tentang bentuk pluralitas kondisinya di masyarakat Indonesia. Bu Risa tunjuk untuk kelompok 1 ya, silakan. Mungkin Dian akan mewakili, Dian. Oke ya, silakan Mbak Dian. Silakan bentuk pluralitas di Indonesia. Ya Bu, sebentar. Ini dari hasil diskusi kelompok 1 ya tentang prioritas agama. Kondisi pada saat masyarakat Indonesia itu, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, ada aliran kepercayaan seperti kejawen yang dianut masyarakat Jawa. Setiap agama memiliki ajaran dan peninggalan yang berbeda-beda untuk umatnya. Itu Bu, hasil kelompok kami. Iya, bagus. Sekarang gini, apakah dari ke-6 agama itu kita hidup rukun? Atau kita gontok-gontokan? Rukun nggak kita? Ya, rukun Ibu, saling menghargai, menghormati. Rukun dan damai. Kita harus saling menghargai ya. Oke, sekarang silakan yang mau menambahkan dari kelompok 2, Desi atau Pak Yudo mungkin. Yudo. Silakan Desi atau Yudo. Ya, Bu. Ya. Ya, silakan tambahkan. Ya. Ya, silakan Yudo. Ya, dari kelompok kami tentang suku bangsa, yaitu melalui survei penduduk yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 struktur dan komposisi penduduk Indonesia menurut kelompok suku A, menurut sensus penduduk 2010 memperlihatkan suku Jawa yang berasal dari Jawa bagian tengah hingga timur sebagai kelompok dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa atau sekitar 42% dari populasi penduduk Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Itu Bu, hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, bagus sekali diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3, bentuk pluralitas yang lain, silakan. Siapa yang mewakili? Ika? Oh ya. Iya Bu, saya ya. Untuk yang dari kelompok 3, untuk pluralitas dan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia, bentuknya adalah pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, sektor formal dan pekerjaan sektor non formal. Untuk pekerjaan sektor formal terikat dengan suatu sistem yang berlaku baik dari sisi swasta maupun pemerintah seperti perusahaan, guru, dan pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan pekerjaan non formal contohnya seperti pedagang, petani, dan wira swasta. Demikian Bu hasil dari kelompok 3. Bagi 4 ya Pak. 4 ya Pak. Oke, bagus. Jadi 3 kelompok sudah merepresentasikan hasil diskusinya. Bagus ya, benar bahwa kita itu beraneka ragam, keberagaman Indonesia itu banyak faktornya, banyak faktor penyebabnya, dan bentuk-bentuk pluralitasnya pun banyak. Suku, budaya, agama. Nah, kita itu beragam. Nah, sekarang siapa yang bisa menarik? Mari kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang mau mengemukakan pendapat? Saya Bu, saya Bu. Erni kayaknya udah share. Tunggu. Silakan. Ya. Iya, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya Bu, pluralitas masyarakat Indonesia itu adalah
atau keberagaman masyarakat Indonesia, baik dalam agama, ras, pekerjaan, dan lain-lainnya. Selain itu, menyebab keberagaman ada 4. Ada faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, dan faktor agama, Bu. Sudah, Bu. Kali kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, dari semuanya itu kita patut bersyukur bahwa ternyata kita diberi kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu hanya sumber daya alam, tapi juga budaya, keberaneka-ragaman yang tidak semua negara itu memilikinya. Jadi kita harus bersyukur, kita harus bangga, kita harus membangun negeri ini gitu ya. Dari situ kita harus syukurnya yang banyak. Setelah itu karena juga harus karena kita itu beragam, jangan selalu merasa benar bahwa kita itu benar sendiri. Jadi kita menganggap yang lain itu salah, itu enggak baik. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya konflik. Nah, besok di pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai konflik dan integrasi, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Tugas hari ini kita ke Google Form. Nah, itu nanti pengerjaannya selama 1 minggu. Berarti paling lambat besok ketika kita mulai pelajaran lagi gitu ya, minggu depan. Begitu saja. Silakan jika masih ada pertanyaan lagi. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Jika sudah tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Semoga semuanya sehat semuanya ya. Tetap jaga diri, jaga hati, dan jaga kesehatan. Silakan Didi untuk menutup pelajaran dengan berdoa. Silakan Didi. Ya, terima kasih Ibu. Kawan-kawan, setelah kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat kehidupan kita berikutnya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu sudah memberikan materinya. Ya, terima kasih Didi. Ya, terima kasih Didi. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat-sehat selalu. Berusaha tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah selesai ya Bu Risa? Sampai terbawa mimpi tadi malam. Oh alah, sampai kimpenan ya. Baik. Ya. Jadi mimpinya presentasi Pak. Oke, gimana Bu Risa? Mimpinya presentasi, jadi bangun-bangun itu sudah pusing. Oke. Baik Bu Risa. Syukur alhamdulillah sudah selesai untuk praktik pembelajarannya. Mungkin pertama saya kembalikan lagi ke Bu Risa. Bagaimana Bu Risa untuk perasaan dan juga ketercapaian dari rencana yang sudah disusun dari praktik yang sudah dilaksanakan? Kalau perasaannya lega, tapi tidak puas, belum puas Bapak, karena saya merasa masih banyak kekurangan karena capaian sekitar 80% lah Bapak. Kalau yang tadi tidak tercapainya apa Bu? Kalau saya ngerasanya saya loncat-loncat Bapak. Jadi loncat dari loncat itu enggak sih? Saya ngerasanya seperti itu. Oh. Dan kayaknya terlalu banyak pengantar nomor kan dia. Baik. Tapi waktunya nggak sampai 50 menit kok, Bu. Masih berarti sekitar 10 berapa menit gitu. Oke. Masih cukup untuk simulasinya ini. Baik. Bu Risa, di sini ada para observer yang sudah mencatat lesson learn dari praktik Bu Risa. Dan di sini ada Pak Didi dan Budian. Kita pertama ke Pak Didi dulu untuk menyampaikan lesson learn dari praktik Bu Risa. Pak Didi, dipersilakan Pak Didi. Ya, terima kasih Bapak.
Ya, maaf ini Bu Sekretaris ya. Saya akan memberikan tanggapan sedikit mengenai proses pembelajaran yang Ibu bawakan tadi. Oke, yang pertama dari pendahuluan, saya rasa di sini Ibu sudah melakukan pendahuluan dengan baik. Namun memang tadi atau memang saya saja yang mengalami atau teman-teman yang lain, memang kayaknya koneksi jaringan Ibu Risa agak terganggu kayaknya ya. Oh iya Pak, untuk 2 hari ini memang wilayah Pemalang habis mati lampu sebentar saja. Ya nanti 3 hari Iya. kemudian itu kejadian belum bagus. Jadi memang tadi saya sempat tidak bisa mengikuti dengan baik karena ada putus-putus. Tapi di sini ada beberapa catatan yang saya tangkap selama kegiatan. Yang pertama itu adalah Ibu melakukan pendahuluan itu sudah lengkap, ada salam, ada absen, kemudian memberikan saran untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, kemudian yang paling penting adalah di awal Ibu itu bisa membuat kondisi kelas itu bersahabat. Artinya tidak ada antara siswa dengan guru itu relax ya. Artinya siswa itu tidak tegang dan bisa mengisikan kelas menerima belajar yang santai, yang relax gitu ya. Nah, kemudian Ibu tadi sudah menyampaikan tujuan dan juga model. Hanya di sini apakah saya yang salah dengar atau bagaimana ya? Karena Ibu tadi menyampaikan penilaian enggak ya? Apa-apa yang dinilai ke siswa? Iya Pak. Oh, berarti saya saja mungkin yang tidak sempat menyimak ya, karena tadi saya tidak sempat mendengarnya. Oke, itu di pendahuluan. Kemudian perlu di kegiatan inti, di sini yang saya ambil pelajaran yaitu Ibu selalu memberikan reward atau penghargaan ya setelah siswa itu menjawab suatu pertanyaan atau mempresentasikan suatu hasil diskusinya. Ibu selalu memberikan penghargaan. Itu artinya bisa memberikan penguatan dari segi psikologi si anak. Artinya bisa merangsang psikologi anak untuk melakukan pembelajaran itu dengan aktif. Artinya di pertemuan-pertemuan berikutnya, Bu Risa ini mau masuk, ayo kita masuk di kelas Bu Risa orangnya begini, enak diajak belajar. Artinya seperti itu. Kemudian di sini Ibu tadi juga selalu memberikan penguatan. Kemudian artinya di sini Ibu setelah peserta didik lain menjawab sebuah pertanyaan atau mempresentasikan sebuah hasil diskusinya, Ibu selalu melimpahkan dulu ke peserta didik lainnya apa yang mau ditanggapi atau dan hal lain sebagainya. Ini menurut saya sangat bagus, Bu. Untuk di kegiatan inti saya rasa itu sudah sangat cukup dan ditutup juga sama karena Ibu tadi mengajak siswa ya, artinya siswa yang menyimpulkan. Artinya peserta didik yang menyimpulkan kegiatan pembelajaran, bukan guru. Ya, pesan moral bahwa kita di Indonesia itu sangat beragam, baik dilihat dari segi strata sosialnya, agamanya, kemudian sukunya, etnik dan lain sebagainya. Artinya kita untuk selalu menjaga kerukunan, hindari hal-hal yang berbau sara itu pesan moralnya. Kemudian Ibu tadi menyampaikan ya akan dipelajari di hari berikutnya. Ibu juga sudah menyampaikan. Artinya di kegiatan penutup ini menurut saya Ibu ya. Hanya tadi Ibu memberikan evaluasi enggak untuk di kegiatan penutup? Untuk evaluasi penilaian pengetahuan Ibu lakukan enggak? Iya, saya berikan tagihan tugas, Bapak. Oh iya, nah, berarti memang dalam bentuk tugas tadi ya? Iya, di PR di Google Form. Oh iya, nah, memang berarti tadi mungkin saya tidak sempat menyimaknya. Saya kira itu Bapak dosen tanggapan dari saya. Untuk Bu Risa, itu tanggapan saya Bu. Kalau memang ada kekeliruan mohon dimaafkan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Didi. Ya Ibu. Kepada Bu Dian sebagai observer kedua, mohon berkenan untuk menyampaikan hasil observasinya, Bu Dian. Ya Pak, terima kasih ya. Baik, untuk Bu Risa,
Saya rasa tidak ada yang hanya begitu banyak sih. Menurut saya sih untuk penampilan Bu Risa sudah bagus. Sama dengan Pak Didi, sudah diutarakan oleh Pak Didi pada kegiatan awal, semuanya sudah lengkap, sudah tersampaikan, dan siswa pun bisa terkondisikan oleh Bu Risa. Ya, untuk yang kegiatan intinya juga bisa, sudah Ibu sampaikan ya. Dalam kegiatan stimulus, siswa disuruh untuk menyimak video yang sudah Ibu tampilkan, dan Ibu pun sudah memberi penguatan atas tanggapan siswa-siswa yang untuk menyimak video tadi ya. Kalau untuk diskusi juga Ibu sudah memantau mereka dan membimbing mereka dalam kegiatan berdiskusi dalam kelompok. Misalnya seperti tadi ya, Ibu bertanya ada kesulitan atau apa tentang materi ini dan sebagainya. Ibu sudah membimbing mereka dalam kegiatan diskusi. Sudah hidup maksudnya seperti itu. Ya, kalau untuk kegiatan penutup, saya rasa semua sudah tersampaikan dari awal, kegiatan awal sampai kegiatan inti dan kegiatan penutup sudah tersampaikan sesuai apa yang Ibu inginkan. Menurut saya sih, nggak ada yang jahat, nggak ada yang jelek. Itu Bu, udah Pak. Terima kasih Bu Dian dan selamat Bu Risa yang sudah praktik pembelajaran. Dan kita sudah pukul 10.15-an ini. Sebelum ke Pak Sinyamin, saya Guru Pamong, saya akan bergantian untuk berikan lesson learn dari apa yang dipraktikkan oleh Bu Risa tadi. Baik, saya kira esensi dari praktik pembelajaran ini sudah diterima dengan baik oleh Bapak Ibu. Terbukti dari tadi Bu Risa sudah menyampaikan beberapa hal yang kemarin sudah disampaikan pada sesi-sesi sebelumnya. Contoh, mohon maaf sebelumnya, seperti pada momennya Pak Ahmad ketika mohon kumpulkan tugas tepat pukul 9. Nah, tadi Bu Risa dan Bapak Ibu yang lainnya sudah memberikan rentang kegiatan tugas. Saya terima paling lambat, paling akhir. Nah, itu kan salah satu bentuk lesson learn yang bisa diterima oleh Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana pembelajaran kelas dalam jaringan yang kemarin sudah diimplementasikan sama Bu Dewi Komalasari, kemudian diterapkan pada 2 pembelajaran pagi ini, yaitu oleh Bu Nurul dan Bu Risa, yang digambarkan dari pengelolaan kelas, persiapan, dan bagaimana Bu Risa melakukan manajemen dari kegiatan diskusi dan jawab. Baik, Bu Risa tadi mengelola pembelajarannya cukup panjang, kurang lebih hampir 50 menit. Tercatat tadi mulai pukul 9.21 dan berakhirnya kira-kira pukul 10 lebih 6 atau lebih 5. Artinya nanti ketika Bu Risa melakukan praktik pembelajaran dengan siswa yang ada di kelas masing-masing, Bu Risa harus benar-benar mengelola dengan lebih padat dan lebih baik, karena tadi beberapa juga didukung oleh siswa dan juga didukung oleh lingkungan yang sangat support pada Bu Risa. Dan Bu Risa terkait untuk bagaimana perangkat diimplementasikan, tadi Bu Risa sudah runtut, sistematis, dan pemilihan untuk model discovery learning saya kira sudah cocok, karena bagaimana Bu Risa untuk memantik siswa melalui pertanyaan-pertanyaan untuk membangun pengetahuan itu sudah digambarkan dengan baik. Meskipun tadi ada beberapa kendala terkait soal pemutaran video dan juga suara yang mungkin tersendat-sendat. Namun ini menjadi catatan berharga buat Bu Risa untuk praktik ke depan. Berarti Bu Risa harus mencari tempat yang lebih kondusif. Bu Risa izin konfirmasi, berarti nanti di dalam PPL Bu Risa menggunakan daring ya? Iya Bapak. Full daring ya? Tiga-tiganya daring semua ya? Iya, tiga-tiganya daring. Gitu, sama begitu. Oh baik, berarti nanti perlu dikondisikan bagaimana tempat yang mendukung jaringannya dan juga siswa-siswanya yang bisa on cam kayak gitu. Karena tadi Bu Risa juga menunjukkan, ayo anak-anak tunjukkan wajahnya di aktifkan kameranya. Itu kan salah satu bentuk dari aktivitas pembelajaran yang menjadi ciri khas dari pembelajaran dalam jaringan.
Nggih, karena kita lagi menjelang waktu Jumat, langsung saja ke Pak Sinyamin untuk menyampaikan catatannya. Monggo Pak Sinyamin. Oke, makasih Pak Gus, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah Bu Risa, selamat Bu. Deg-degannya itu tidak terlalu getar di dada. Karena saya lihat performanya Bu Risa ini sudah begitu dewasa sehingga menghadapi beginian aja tidak begitu berarti. Karena situasi yang lain mungkin lebih banyak yang deg-degan. Terima kasih juga Bu Risa sudah membuat saya itu bingung mau nyatet barang apa ini. Jadi sejak awal saya sudah oke, masa oke. Nah, ini kebiasaan kita Bapak Ibu, kalau positif itu biasanya tidak perlu dicatat itu. Tapi yang seperti teman-teman itu kalau disuruh observasi, itu yang diobservasi yang jelek-jelek gitu. Tapi ini sudah bagus, Bu Risa, mulai dari pembukaan, memberikan respon kepada siswa, semuanya bagus, termasuk kegiatan intinya. Saya lihat di RPP sudah pelan-pelan mulai dari bertanya, kemudian menghimpun masalah, kemudian didistribusikan ke siswa, sampai kepada siswa bisa menyampaikan hasil diskusinya, itu sesuai dengan sintak yang ada dan oke untuk bisa diberikan. Termasuk penutupnya juga saya lihat pemberian penilaian itu saya lihat di bagian tugasnya, mungkin saya tadi melihat LKPD-nya saya masalah diskusi dan LKPD-nya saya mengalami kesulitan, tapi tidak apa, itu saya pikir lebih dari sekedar cukup untuk bisa saya pakai untuk mengatakan bahwa yang disampaikan Bu Risa itu sudah memenuhi syarat saya dan bisa dikonfirmasikan, tinggal nanti melakukan sinkronisasi, mentransfer dari guru, siswanya guru menjadi siswa beneran. Nah, ngomong-ngomong ini sekalian tanya Bu Risa. Ketika saya melihat para siswanya aktif itu sebetulnya Bu Risa men-setting enggak? Aduh, enggak Bapak. Oh iya, bagus. Kan memang saya meminta untuk disetting. Kalau tidak disetting kan kita pembelajarannya tidak masalah itu. Jadi kalau perlu siswanya itu diberi materinya, kemudian karena tujuan kita itu adalah kita menilai praktikan, menilai gurunya. Yang lain-lain itu nanti harus dikondisikan, tidak apa-apa. Termasuk nanti kalau yang menjadi siswa itu siswa beneran. Nah, ini tidak apa-apa, yang penting itu tadi loh. Jadi membuat penilai itu bingung mau nyatet apa ini yang bisa dipakai untuk komentar itu. Nah, saya karena ya nggak kurang lah. Ini berarti ini tak tanyakan. Settingan apa enggak? Settingan, oke, nggak apa-apa. Dan itu memang benar dalam kasus kita PPG. Tapi nek mengajar beneran jangan disetting loh ya. Tapi kalau mengajar beneran jangan disetting karena itu sepertinya guru membocorkan soal itu ya, membocorkan situasi. Tidak apa-apa untuk keperluan PPG ini. Sehingga nanti ada peer teaching untuk pembelajaran realnya PPL dan pembelajaran real. Jadi ini tolong diberikan stressing sehingga nanti kita semuanya bisa lancar dan lulus dengan baik. Kalau begini kan yang menilai mesti ini ada gitu. Buat Pak Agus dan saya itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengatakan bahwa ini ada dan baik itu loh. Terima kasih Bu Risa sudah tampil di bagian akhir. Batinnya ini teman-teman yang di depan ini yang di bagian wah saya tampil duluan, tidak begitu banyak yang tapi Bu Risa di belakangan ya memang harus, orang yang belakangan memang harus lebih baik dari yang lebih depan. Tapi yang depan tetap harus belajar dari yang belakang. Dengan demikian nanti pada waktu pada waktu PPL semuanya oke, bisa 100% semuanya. Makasih Pak Agus, mohon maaf. Terus Bapak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nyamin dan Bapak Ibu.